membuat kita mungkin ada beberapa penyesuaian gitu ya Pak Hakun. Nah, sebelum mulai ke Pak Hakun, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu dengan harapan apa yang kita lakukan pada siang hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan. Berdoa dipersilahkan. Nah, matur suwun, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Pak Hakun untuk menyampaikan bahan yang nanti bisa kita diskusikan bersama. Monggo Pak Hakun. Oke, matur nuwun Pak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kadep dari Departemen Fakultas Sains and Data ya. Terus kemudian Bapak Ibu dosen, dosen wali. Di sini ada Bapak Dekan, nggak ada aja Bapak. Oke. Tanpa ini dan yang terhormat ini Pak Isa matur nuwun atas waktunya. Jadi Bapak dan Ibu memang dinamika dari scam ini luar biasa ya Bapak dan Ibu. Jadi kami sendiri sampai merevisi Juknis itu sampai ini sudah yang ke-22 Bapak dan Ibu, karena memang dinamisasi dari mahasiswa, terus kemudian masukan yang luar biasa dari seluruh civitas akademika, itu insya Allah kita ini akan berusaha supaya scam ini tidak memberatkan bagi Bapak dan Ibu dosen, Bapak adik-adik mahasiswa, tetapi mempunyai makna yang luar biasa terhadap soft skill nanti mahasiswa kita ketika akan lulus. Bapak dan Ibu, mohon maaf kemarin kita akhirnya merevisi. Jadi scam ini kita ternyata sudah punya perek dari tahun 25 Agustus 2019, nomor 23 tahun 2019. Nah ini yang coba kemarin seharian penuh, jadi dari Pak WR1, terus kemudian Pak Dir, dan kami semua ini merevisi dari perek ini, dan insya Allah perek ini akan segera kami tidak melakukan dan diganti oleh revisi. Di sini ada tulisan revisi ya Bapak dan Ibu. Jadi kita akan merevisi perek ini. Ini adalah perek yang keluar 2019 ya. Jadi pengurusan Ditmawa tahun sebelumnya. Jadi berdasarkan perkembangan dan masukan dari Bapak dan Ibu dosen dan mahasiswa. Jadi ada beberapa ini ya yang di sini. Yang pertama yang paling penting adalah sekarang scam itu tidak sebagai syarat FRS Bapak dan Ibu. Jadi nanti scam ini akan menjadi penalti bagi scam. Kenapa itu menjadi penalti? Yang pertama adalah apabila mahasiswa ya dalam semester misalnya semester 3 dia tidak mengupload kegiatan di semester 3, IP-nya di bawah 2,1, terus kemudian tidak 2 kategori kegiatan, itu akan dosen wali akan mengingatkan kepada mahasiswa yang bersangkutan itu. Ya, jadi supaya nanti bisa pada saat lulus itu IPK-nya lebih dari 2,1 dan ada statusnya. Jadi selain IP akademik juga ada IP scam. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam satu kegiatan yang mahasiswa ini tidak upload selama 1 tahun di portofolio, maka kita anggap bagus. Nah, itu adalah beberapa yang nanti akan kami revisi dari perek nomor 23 tahun 2019 ini. Nah, mungkin Bapak dan Ibu kita harus pahami dulu. Jadi yang melakukan verifikasi ya terhadap kegiatan ini adalah ada 3 direktorat. Jadi direktorat kemahasiswaan ini terkait magang, kewirausahaan, abdi mas lain dan kompetisi. Direktorat riset dan pengabdian masyarakat ini terkait dengan abdi mas dosen. Jadi nanti begitu Bapak dan Ibu dosen
mencantumkan mahasiswa tersebut dalam Abdimas, maka nanti akan diverifikasi oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat berupa SK dari DRTM. Terus terkait Direktorat Kemajuan Global ini adalah aspek dari internasionalisasi, dan selain itu adalah dilakukan oleh dosen wali dari departemen masing-masing. Ya, jadi setelah proses yang disebut di atas, mahasiswa dapat memilih. Nah, setelah dilakukan verifikasi, nanti jadi ada 2 tahapan Bapak dan Ibu untuk mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa akan melakukan verifikasi mengisi portofolio. Nah, itu jadwalnya sampai kalau nggak salah tanggal 15 Februari 2021. Terus kemudian yang kedua, setelah diverifikasi oleh ini ya di sini, maka mahasiswa akan mengajukan scam. Jadi scam ini adalah kegiatan yang telah diverifikasi oleh Direktur Kemahasiswaan sampai dosen wali. Nah, itu mahasiswa akan mengajukan scam. Nah, kemudian nanti setelah mengajukan scam, maka mahasiswa akan melihat IP scam ya, apakah IP scam tersebut di atas 2,1 dan terdiri 2 kategori kegiatan. Nah, di sini dosen wali akan melakukan perwalian scam di awal semester. Jadi akhir semester ini mahasiswa mengisi portofolio, maka nanti pada saat FRS ya kalau nggak salah tanggal 1 sampai 3 Maret, maka akan ada perwalian scam. Jadi di sini dosen wali akan mengecek apakah IP sementara scam IPS semester scam-nya mahasiswa tersebut sudah di atas 2,1. Maaf Bapak dan Ibu, ada background-nya ya. Ini tiba-tiba. Saya pindah aja Bapak Ibu, mohon maaf. Bentar saya pindah dulu. Minta gendong Bapak itu. Maaf Bapak. Fotonya gendong, kalau digendong nggak apa-apa, ini itu nggak usah susah. Pak Imam, dibantu gendong Pak Imam. Jangan tolong aku, Bu. Siap. Ya, jangan tolong aku ngopi ya. Minta adik itu. Oke. Bisa positif ya minta adik ini. Bapaknya sih bingung, Pak. Lu kok bapaknya bingung ya, seneng loh. Jadi saya lanjut lagi ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Nah, jadi setelah mahasiswa mengajukan scam akan terbentuk IP scam. Nah, dari IP scam ini by system Bapak dan Ibu. Jadi nanti dosen wali di sini Bapak dan Ibu bisa melakukan perwalian scam. Jadi melihat apakah nanti IP semester scamnya mahasiswa itu sudah 2,1, terus kredit scamnya itu jadi satu semester itu ada 12,5 dan sampai semester 8 itu rencananya adalah 100 SKS dari scam dan minimal setiap semester ada 2 kategori kegiatan. Nah, apabila tidak ada ini maka dari dosen wali akan mengingatkan mahasiswa tersebut. Jadi supaya nanti semester akan datang itu semester yang tidak memenuhi itu harus segera dipenuhi supaya nanti bisa untuk menjadi IPK scam yang lebih baik gitu ya. Nah ini ya, jadi tadi yang seperti saya sebutkan, jadi dosen wali wajib mengingatkan yang bersangkutan mahasiswa untuk memenuhi persyaratan ini pada semester berikutnya. Nah, terus kemudian ini ada syarat wajib Bapak dan Ibu, mohon maaf, dari semester 2 sampai semester 8, maka syarat dari Pak Rektor, jadi PREK ini adalah yang pertama, adanya olahraga ya, kegiatan olahraga selama menempuh kuliah di ITS. Begitu juga untuk kegiatan pekan kreativitas mahasiswa. Ini adalah sebagai syarat Bapak dan Ibu, jadi mahasiswa untuk mau lulus dari scam ini, maka harus ada kewajiban untuk mengikuti satu saja pekan kreativitas mahasiswa dan menempuh kegiatan olahraga. Seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan pasal 12 Bapak dan Ibu. Ini revisi ya, ini pasal revisi bukan yang tadi yang 23 2019. Jadi sudah kami revisi, nanti insya Allah sebentar lagi akan terbit PREK-nya. Jadi indeks scam ya di ayat 2, indeks scam kumulatif merupakan prasyarat untuk mengikuti kelulusan mahasiswa ITS. Jadi IPK ini syarat karena masuk dalam
SKPI ya, SKPI seperti ini ya. Jadi prasyarat untuk mengikuti yudisium dimaksud dalam ayat 2 adalah mahasiswa harus memperoleh indeks SKEM kumulatif minimal 2,1. Jadi syarat nanti lulus adalah minimal 2,1 dan 2 kategori kegiatan. Jadi tiap semester tolong Bapak Ibu dosen wali nanti akan memantau ya, memantau apakah mahasiswa tersebut sudah mempunyai IP semester minimal 2,1, terus kemudian dan ada 2 kategori kegiatan ya. Nilai atau besar kredit SKEM dihitung menggunakan kriteria yang telah disusun dalam buku petunjuk teknis. Jadi nanti insya Allah akan ada juknis, jadi masih kami revisi berdasarkan revisi dari PEREK ini, mau tidak mau yang sebelumnya dianggap harus diperbaiki Bapak dan Ibu yang sudah beredar itu nanti akan ada edisi revisi. Nah, predikat indeks SKEM semester dan kumulatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 ya. Jadi sebelumnya dimasukkan dalam SKPI dengan kategori sebagai berikut. Jadi ada berbagai kategori Bapak dan Ibu. Jadi kalau antara IP SKEM indeks SKEM-nya ini antara 2,1 sampai 3 itu kitanya adalah cukup. Dan apabila 3,1 sampai 3,5 berarti adalah baik. Terus yang baik sekali apabila antara 3,6 sampai 4,0. Sedangkan yang istimewa itu adalah sama dengan baik, tetapi di sini IP SKEM-nya untuk semua aspek adalah 3, lebih besar atau 3,5. Jadi memang di setiap semester ya kita wajibkan itu adalah 2 kategori kegiatan. Tetapi kalau adik-adik mahasiswa ini pingin indeks SKEM-nya itu, IP SKEM-nya itu istimewa ya, maka dia harus mengikuti 4 kategori kegiatan di mana semua aspeknya ya, semua aspek atau kategori kegiatan ini adalah lebih besar atau sama dengan 3,5. Itu adalah syarat disebut dengan istimewa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada timeline SKEM yang sudah kami kami informasikan ke grup KADEP, grup TKK, sama grup pimpinan ya. Jadi batas waktu pengisian portofolio SKEM oleh mahasiswa itu pada tanggal 15 Februari dan ini juga setelah kita umumkan di medsosnya Ditmawa. Terus kemudian untuk verifikasi jadi oleh dosen wali, Ditmawa, Direktorat DRPM dan Direktorat Kemitraan Global itu tanggal 20 Februari 2021. Nah, terus kemudian setelah diverifikasi maka mahasiswa akan mengajukan ASKEM. Nah, ini batas waktunya adalah maksimal 25 Februari 2021. Kenapa kita kasih maksimal tanggal segini? Karena kita akan menjalani FRS itu insya Allah pada tanggal 1 sampai 3 Maret 2021. Maka ada waktu jeda sekitar 1 minggu untuk memvalidasi dari dosen wali terhadap kegiatan apa yang diajukan oleh mahasiswa. Apakah anak-anak wali tersebut sudah memenuhi IP 2,1 ya, minimal 2,1, 2 kategori kegiatan. Nah, ini yang seperti saya sebutkan tadi, jadi ada 2 tahapan yang dilakukan mahasiswa, mengisi portofolio, mengajukan SKEM ya. Nah, gitu dosen wali dan di ini mohon maaf ada tambahan, jadi DKG dan DRPM. Nah, tugas dari dosen wali adalah tadi ya. Jadi selain ini itu adalah tugasnya dari dosen wali ya. Jadi magang kewirausahaan Abdimas. Mohon maaf, satu lagi pertukaran mahasiswa. Jadi ini ada di wilayahnya DKG ya. Jadi selain ini itu adalah wilayah dari dosen wali. Jadi terus kemudian memastikan bahwa anak walinya itu mempunyai IP SKEM lebih dari 2,1 dan mengikuti 2 kategori kegiatan. Nah, ini parameter kita, Bapak dan Ibu, yang berbeda dibandingkan dengan SKEM yang lama ya. Jadi di sini ada kompetisi dan wirausaha, mohon maaf, 1 magang di sini, organisasi kepemimpinan minat dan bakat, pengabdian kepada masyarakat, internasional dan summit. Nah, ini adalah alur ya. Alur dari mulai mahasiswa mengisi portofolio sampai ada validasi di sini ya. Jadi di sini ini adalah step dari mahasiswa mengisi portofolio.
Yang pertama mahasiswa input portofolio, jadi di My ITS Student Connect, jadi ada karya, aktivitas, reward, kompetisi, itu apakah jenis ini, jenis aktivitasnya, terus kemudian mahasiswa akan memilih aspeknya, apakah dia masuk wirausaha, masuk kompetisi, terus apakah masuk organisasi, pengabdian kepada masyarakat, internasionalis, dan rekognisi. Nah, apabila sudah, maka di sini tugasnya adalah dosen wali melakukan verifikasi terhadap portofolio yang diisi oleh mahasiswa di sini. Nah, apabila sudah sesuai, ya, jadi tadi IP-nya 2,1 dan 2 kategori kegiatan, maka bisa dilakukan untuk penilaian IP Scam. Nah, IP Scam ini itu adalah by system Bapak dan Ibu. Jadi mahasiswa di sini pada saat mengisi kategori, jadi mengajukan scam di sini, dia sudah tahu bahwa IPK-nya, IP Scam-nya misalnya 3,5, sudah tahu di sini. Nah, tetapi di sini tetap dosen wali melakukan verifikasi apakah sudah betul yang dilakukan oleh mahasiswa, terutama biasanya dari dokumen yang diupload Bapak dan Ibu. Karena mohon maaf ini kami tambahi dokumen karena memang untuk mensupport kegiatan peringkat kemahasiswaan ya. Mahasiswaan ya. Tahun kemarin kebetulan koordinatornya saya. Jadi kami bisa tahu kira-kira dokumen apa saja yang diperlukan untuk Simkat Mawa. Nah, ini tahun ini insya Allah di-handle oleh Pak Imam Safawi untuk masalah Simkat Mawa. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat mensupport kegiatan peringkat kemahasiswaan kita secara nasional yang disebut dengan Simkat Mawa. Nah, di sini apabila IP Scam sudah lebih dari 2,1 maka dinyatakan lulus. Dan apabila tidak lulus maka mahasiswa dosen wali akan mengingatkan kepada anak walinya, coba diajukan kegiatan yang lain supaya IP-nya bisa 2,1 dan 2 kategori kegiatan. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian ini Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan dari super akun ya di My ITS Student Connect. Jadi di sini ada kompetisi, wirausaha, magang, kegiatan. Jadi kegiatan ini macam-macam Bapak dan Ibu, nanti akan kita jelaskan di di sebelumnya. Terus kemudian di sini ada pelatihan ya. Jadi bagian dari rekognisi itu ada ya, pengabdian masyarakat. Jadi abdimas masyarakat atau abdimas lain atau ormawa ya, abdimas ormawa. Di sini ada pertukaran mahasiswa, ini adalah wilayahnya DKG nanti. Terus kemudian ada sertifikasi, ini terkait dengan rekognisi ya, karya ilmiah dan HKI. Di sini adalah terkait dengan rekognisi. Karena aspek yang keempat adalah internasionalisasi, summit dan rekognisi. Nah, ini adalah My ITS Student Connect ya. Oke, jadi ini saya rasa ini by system Bapak dan Ibu. Jadi kita tidak perlu menghitung ini ya. Karena ini by system nanti. Nah, yang perlu di sini Bapak dan Ibu pahami. Jadi untuk semester 1 ya, semester 1 ini mahasiswa diwajibkan tidak diwajibkan untuk scam. Ya, jadi mahasiswa tidak diwajibkan untuk scam. Nah, mulai semester 2 itu mulai akan diwajibkan. Nah, untuk scam IP untuk mendapatkan IPS scam, maka mahasiswa tersebut harus mengisi portofolio pada semester sebelumnya. Ini berarti akhir semester 1. Nah, kemudian di sini mengisi portofolio dengan kegiatan-kegiatan, terus kemudian semester 2 maka akan keluar IP scam-nya. Terus kemudian untuk semester 3 maka dia harus mengisi portofolio, terus kemudian untuk IP scam semester 3 begitu juga seterusnya. Nah, untuk semester 8 ini ya, ini ada perbedaan dengan semester 2 dan semester 7. Di sini akan keluar IPK scam tadi ya. Jadi dengan kategori baik, cukup dan sebagainya. Nah, ini ada di dalam SKPI. Nah, kalau misalnya ternyata di sini mahasiswa itu kurang dari 2,1 terus kemudian tidak 2 kategori kegiatan, maka tidak diperkenankan untuk lulus. Karena kita sudah makanya di sini dosen wali mengingatkan mahasiswa supaya IP-nya minimal 2,1 dan 2 kategori kegiatan. Nah, ini adalah tampilan ya, tampilan dari
dosen wali, di mana tadi beda ya dengan yang super admin. Jadi super admin itu di sini saya, terus kemudian ada beberapa mawa. Jadi tampilannya seperti tadi, ya. Terus kemudian untuk dosen wali di sini bisa mengecek memverifikasi kegiatan. Nanti kegiatan mahasiswa ngisi apa saja. Terus kemudian pelatihan, ngisi apa saja diverifikasi. Organisasi mahasiswa, sertifikasi karya ilmiah HKI. Nah, ini nanti kegiatan ini masuk di dalam aspek apa? Apakah dia aspek kompetisi internal, kompetisi magang, wirausaha, atau aspek organisasi. Nah, ini nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Nah, ini adalah aspek yang pertama, Bapak dan Ibu. Jadi aspek pertama ini ada kompetisi, kewirausahaan, dan magang. Nah, ini definisinya ya. Jadi merupakan kegiatan mahasiswa yang dapat menumbuhkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, mengembangkan minat bakat dan sebagainya ya. Jadi ini adalah jenis-jenis kegiatan Bapak dan Ibu. Jadi kegiatan dari kompetisi ini ada dua, di mana kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemdikbud ya, atau yang biasa disebut dengan Pusat Prestasi Nasional, yaitu kayak Satria Data, kayak ONMIPA, terus kayak PKM, ini wilayah dari kegiatan yang diadakan Kemdikbud. Nah, terus kemudian kegiatan lomba yang tidak dilakukan oleh Kemdikbud. Nah, itu bisa diikuti, bisa diselenggarakan oleh ITS atau lembaga lain yang bereputasi. Ingat Bapak dan Ibu di sini bereputasi. Jadi menurut panduan Sikat Mawa ya. Jadi yang bereputasi ini adalah bila kegiatan tersebut ya misalnya nasional itu harus diikuti oleh perguruan tinggi atau peserta dari 5 provinsi. Begitu juga kalau misalnya lomba internasional, maka kegiatan tersebut harus diikuti oleh 3 negara. Nah, makanya dinamakan dengan bereputasi. Karena kalau misalnya tidak tidak masuk dalam kegiatan itu, maka sebaiknya tidak diikuti oleh mahasiswa ya. Nah, ini ada ini akan dilakukan verifikasinya oleh Direktorat Kemahasiswaan, dalam hal ini di bawah si Talenta. Nah, ini adalah untuk kompetisi dari SKEM ya. Jadi ini ada elemen penilai, ini ada nilainya ya. Jadi di sini ada bobot ya. Di sini ada nilainya A, AB, BC dan sebagainya. Nah, ini yang saya tadi bilang bahwa ini adalah Puspresnes atau Kemdikbud, itu ada PKM sampai Pesparawi ya, pentas paduan suara gerejawi. Nah, ini kami mencoba mungkin sebagai pengetahuan Bapak dan Ibu, jadi bagaimana melakukan penilaian untuk kegiatan kompetisi ya. Jadi misalnya sekelompok mahasiswa mendapatkan medali perak poster PKM yang tidak berhubungan dengan bidang ilmu. Nah, maka hitungannya bagaimana? Nah, ini ya. Kita melihat jadi sekelompok mahasiswa ya. Jadi 5 orang, maka di sini lebih besar dari 2. Ya, berarti di sini adalah bobotnya 3. Karena PKM ini skala nasional. Nah, ini maka bobotnya 2. Terus pengabdian maka sorry ini keliru ini ya. Mestinya dia luarannya ya pelaksanaan atau hasil, terus kemudian rentang waktunya berapa. Nah, ini dia lebih besar dari 6 bulan karena PKM itu hampir 1 tahun, maka di sini bobotnya 3. Terus kemudian apakah berhubungan dengan bidang ilmu atau tidak? Tidak berhubungan, makanya ini di sini 1. Nah, levelnya nah ini penunjang Bilmawa atau kompetisi Bilmawa. Nah, ini maka dikalikan semuanya terus mendapatkan 36 SKEM. Karena dia medali perak, berarti nilainya AB. Itu hanya sekedar pengetahuan Bapak dan Ibu, monggo, karena ini tidak begitu ini ya. Jadi yang penting di sini Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu melakukan verifikasi ya, ini adalah verifikasi di Ditmawa ya. Jadi kita harus melihat ini screenshot bukti URL, sertifikat ya sebagai jawara, foto kegiatan, surat tugas dan sebagainya. Karena ini dokumen ini sangat penting untuk prestasi kemahasiswaan kita secara nasional Bapak dan Ibu. Nah, ini lagi bermasalah, jadi
kebanyakan mahasiswa kita ini tidak pede ketika foto ya. Jadi banyak yang tidak ada foto kegiatan. Nah mungkin Bapak dan Ibu bisa menganjurkan kepada mahasiswa di departemen masing-masing untuk mengambil foto terkait kegiatan ini, karena ini sangat penting ternyata untuk foto peringkat kemahasiswaan kita. Nah, misalnya tidak ada ini, maka nilainya menjadi 70%-nya. Jadi tidak bisa 100%. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Eman-eman kalau tidak ada. Nah, ini untuk definisi wirausaha. Ya, kegiatan mahasiswa dalam menangani usaha yang mengarah upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan sebagainya. Nah, yang penting di sini adalah jenis kegiatannya. Kegiatan pembinaan, kegiatan ini ada TOT ya, training of training. Jadi dilakukan oleh si kewirausahaan, biasanya kegiatan kompetisi. Jadi di Puskesmas itu ada kegiatan kompetisi wirausaha, KIBM, ASMI dan lain sebagainya, itu adalah masuk ini ya. Terus kegiatan implementasi, ya, implementasinya misalnya mendirikan perusahaan, ya itu masuk di sini. Nah, ini adalah untuk wirausaha. Jadi di sini ada elemen penilaian dan kategori nilainya. Dia berdasarkan pada omset ya. Di sini omsetnya lebih besar maka nilainya A dan sebagainya. Nah, ini contoh perhitungan dan ini adalah nilai STEM sama dengan yang tadi ya Bapak dan Ibu. Jadi saya rasa terus. Nah, ini yang penting. Nah, ini kemarin setelah kita evaluasi Bapak dan Ibu, ternyata mahasiswa kita itu banyak yang kesulitan di sini. Jadi wirausaha ini, foto produk, foto tempat usaha ini tidak ada Bapak dan Ibu. Nah, ini yang mungkin nanti ke depannya kita sama-sama lagi dievaluasi oleh si kewirausahaan nanti supaya ini tidak kesulitan lagi. Insya Allah kalau surat tugas Bapak dan Ibu itu bisa kita diarahkan ke fakultas ya, fakultas masing-masing atau ke direktorat kemahasiswaan. Nanti insya Allah kita bisa membantu ini ya. Oke, ini adalah tampilan dari MyITS Student Connect Bapak dan Ibu untuk kewirausahaan. Jadi mahasiswa itu akan masuk dalam aspek wirausaha dan kemudian mengupload bukti-bukti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ternyata slip gaji dimasukkan ya, padahal hanya butuh foto produknya dan foto tempat wirausaha atau produk tersebut dipasarkan. Nah, itu mungkin bisa lewat Shopee, lewat Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, ini untuk terkait magang. Ya, ini kegiatan baru ya, masuk dalam kegiatan Merdeka Belajar. Jadi definisinya adalah suatu kegiatan mahasiswa untuk mempraktekkan supaya suaranya nggak ini dua-duanya. Dan khusus pakai headset, Pak. Tempat kerja. Oh, enggak kedengaran. Bentar. Keluar saja, Bu. Nah, suaranya. Kalau sekarang kedengaran Bapak dan Ibu? Sudah apa bagus, suara anak sudah nggak ada. Mohon maaf deh. Ya. Oh, tadi campur. Iya, ikutlah. Ini tetap kayak keluar ikut juga ini. Pakai headset, Pak, pakai headset. Siap. Ye. Ya, ini kalau sekarang jelas ya Bapak dan Ibu karena sudah bagus Pak Bagus. Ya, sekarang jelas. Jadi kegiatan magang ini jenis kegiatannya ada 3 Bapak dan Ibu. Jadi di sini magang bersertifikat, di mana sertifikat ini dikeluarkan di industri ya atau kompetisi yang diselenggarakan oleh FHCI. Nah, ini adalah terkait dengan BUMN ya. Terus kemudian magang kerjasama, di mana program ini terselenggara berdasarkan kerjasama magang dan diinisiasi baik oleh Subdit PK2, jadi SAC ya. Jadi kasih magang, departemen maupun mitra magang. Nah, ini magang mandiri, di mana ini inisiasinya dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kemudian melalui pengajuan pemeran magang ke mitra magang secara mandiri. Jadi ada 3 kegiatan di sini. Nah, ini adalah elemen penilaiannya dan kategorinya, di mana kalau magang berserikat kompetisi ini nilainya A, terus kemudian magang berserikat kompetisi nilainya AB, dan magang berserikat non-kompetisi nilainya B. Nah, yang penting di sini Bapak dan Ibu ya, kegiatan yang bisa dinilai dengan SKEM itu apabila
durasi 3 bulan ke bawah juga bisa. Tetapi kalau yang lebih besar dari 3 bulan, dia bisa diekvivalensikan ke SKS maupun SKEM. Nah, kemudian kegiatan yang memiliki durasi lebih dari 5 bulan, berarti dia bisa dapat 2 kategori Bapak dan Ibu. Jadi karena kan nggak mungkin mahasiswa 5 bulan mengikuti kegiatan yang lain, makanya kami ada 2, jadi dia akan mendapatkan kategori magang, aspek magang itu sendiri maupun aspek dari pengabdian masyarakat. Nah, ini adalah tampilan di My ITS Student Connect bila mahasiswa mengisi magang, terus kemudian kategori magang, diisi magang bersifat non-industri, skala magangnya apakah nasional atau di bawah nasional, terus apakah magang dengan konversi akademik. Nah, ini kalau tidak, maka tadi kan ada syaratnya, kalau misalnya magang yang bisa dikonversikan akademik maupun SKEM itu adalah lebih besar dari 3 bulan. Jumlah personel di tempat magang yang terdampak ini 1, terus tanggal mulainya durasi tanggal 1 sampai 27. Nanti kelihatan berapa bulan di sini. Nah, ini ada deskripsi kegiatannya. Terus di sini apakah berkaitan dengan bidang ilmu atau tidak. Terus kemudian yang di bawahnya ini adalah nanti upload dokumen yang dibutuhkan. Di mana dokumen yang dibutuhkan ini adalah yang pertama LPJ magang, foto kegiatan, surat tugas, atau sertifikat. Jadi banyak ini kemarin kami konsultasi dengan kasih magang. Jadi banyak perusahaan yang tidak punya sertifikat Bapak dan Ibu. Jadi ini bisa diupload, monggo diberi informasikan ke mahasiswanya PKS atau surat kontraknya. Nah, ini untuk definisi pengabdian masyarakat Bapak dan Ibu. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa baik secara individual maupun sebagai anggota dari kegiatan organisasi mahasiswa ya, dan sebagainya ya. Dan ini yang dengan surat keputusan yang disahkan oleh pejabat berwenang ya. Jadi bisa rektor, bisa dekan dan sebagainya ya. Terus jenis kegiatan, jenis kegiatannya ada KKN ya dari ITS, ini biasanya dari subdit dari di DRPM. Ya, terus kegiatan peningkatan wirausaha masyarakat dalam UMKM, kegiatan peningkatan skill masyarakat. Nah, terus kegiatan mengajar di satuan pendidikan. Jadi kemarin banyak organisasi kemahasiswaan itu yang mengadakan pengabdian di sekolah-sekolah dalam bentuk mengajar ya di satuan pendidikan. Ingat Bapak dan Ibu, yang bisa kita akui adalah di satuan pendidikan. Terus kegiatan penanggulangan bencana alam, kegiatan penanggulangan nafza, terus HIV, anti korupsi, penghijauan kampus, dan lain sebagainya. Ini sudah tercantum di dalam perek nanti yang revisi perek 23. Nah, ini adalah namanya elemen penilaiannya. Jadi di sini ada ini ya. Nah, ini tampilan dari My ITS Student Connect ya. Jadi kita ngeklik kegiatan pengabdian masyarakat yang hitam ini ya. Terus kemudian akan muncul detail ini di sini mahasiswa yang telah mengisi, jadi menunggu verifikasi. Di sini bisa diisi Abdimas Mandiri atau Abdimas yang tadi yang DRPM itu ada pilihan-pilihannya. Terus di sini mengajar dari rumah, jadi nama Abdimasnya dia mengajar dari rumah B1. Nah, ini perlu diklarifikasi. Nah, ini foto dokumennya seperti ini. Nah, ini nanti akan dilakukan oleh timnya Pak Isa, Pak Imam Safawi ini ya. Jadi Abdimas lain, jadi tanggal selesai dan sebagainya ini. Apakah ini sudah layak bisa disebut dengan Abdimas ya. Nah, ini yang butuhkan dokumen adalah SK atau surat tugas ya. Biasanya kalau DRPM adalah SK, tetapi untuk Ditmawa, Direktorat Kemiskinan, kita untuk Abdimas lain kita membuatkan surat tugas ya. Di sini ada LPJ Abdimas dan sertifikat. Sertifikat atau surat tugas di sini ya. Nah, untuk internasionalisasi dan submit, jadi kita punya kita definisi dalam perek yang revisi. Jadi suatu kegiatan mahasiswa yang diinisiasi atau direkomendasikan oleh ITS yang mengedepankan interaksi mahasiswa secara fisik maupun non fisik dengan mancanegara. Nah, ini adalah berbagai kegiatan yang diakui untuk kegiatan internasionalisasi dan summit.
Jadi menjadi anggota mahasiswa pada Direktorat Hubungan Internasional ITS ya. Terus kemudian sampai menjadi peserta dalam kegiatan peningkatan kemampuan bahasa asing yang diselenggarakan oleh ITS atau lembaga yang diakui oleh ITS. Nah, ini adalah jenis-jenis internasionalisasi dan summit yang kegiatannya diakui ya untuk bisa menjadikan scam Bapak dan Ibu. Nah, ini kebetulan verifikasinya adalah selain DKG, internasionalisasinya adalah nanti ada beberapa dosen wali ya. Nah, ini untuk rekognisi. Jadi ini adalah kegiatan baru yang akan menunjang Merdeka Belajar di Bapak dan Ibu. Jadi kita coba masukkan di dalam scam ini. Jadi definisinya adalah kegiatan prestasi non kompetisi. Di sini kata kuncinya itu adalah non kompetisi yang diraih oleh mahasiswa ITS dan diberikan oleh pemerintah, komunitas, organisasi atau masyarakat. Ini apresiasinya terhadap kegiatan rekognisi. Nah, ini mohon maaf Bapak dan Ibu karena ini barusan jadi perubahan revisi perek, jadi saya cepat-cepatan ya buat sehingga lupa diedit. Jadi jenis kegiatannya ini adalah yang pertama kegiatan publikasi jurnal internasional atau nasional. Terus di sini ada buku, ya paten, kompetensi. Jadi di sini ada bahasa asing dan keprofesian. Ya misalnya mahasiswa mengikuti bahasa asing dengan ini maka bisa dimasukkan dalam kegiatan rekognisi. Terus mahasiswa menulis buku ya bisa di dalam rekognisi ini atau mendapatkan paten dari percobaan bersama dosennya maka bisa dimasukkan dalam kegiatan rekognisi maupun dia ikut jurnal internasional ya atau nasional sebagai nama pertama atau nama ketiga bisa dimasukkan di sini. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, jadi kita sudah di sini ada elemen penilaiannya. Di sini ada moderator. Misalnya kalau sebagai seminar internasional dia individu, maka di sini pelaksanaannya, terus kemudian tingkatnya apakah nasional, berarti kan masuk nasional ya. Terus disiplin ilmunya dia berhubungan karena ikut seminar nasional pasti berhubungan dengan ilmunya. Ya ini yang di sini dosen wali yang akan melihat mengecek apakah berhubungan atau tidak. Terus tentang waktunya, kalau seminar nasional biasanya kan pelaksanaannya adalah kurang dari 1 bulan. Nah, karena dia misalnya sebagai nama pertama ikut seminar sebagai presenter, maka dia masuk ke dalam ini yang tadi. Nah, itu adalah kegiatan internasionalisasi, summit dan rekognisi. Nah, untuk internasionalisasi dan summit ini coba kami kami lihat tampilannya di My ITS Student Connect ya. Di sini mahasiswa yang menunggu di verifikasi. Jadi ada kegiatan semester exchange ya. Jadi ada pertukaran mahasiswa tadi ya. Program NYSYCU ya. National Sud Jansen Taiwan ini ya. Nah, ini detailnya Bapak dan Ibu begitu saya klik. Jadi mahasiswa mengisikan tempat pertukaran mahasiswa National Sud Jansen, terus nama programnya ini diisikan, skala pertukaran mahasiswa internasional, ini durasinya jadi 15 Februari sampai Juni. Berarti Maret, April, Mei, Juni ya sekitar 4 bulanan. Apakah berhubungan dengan bidang umum? Ya, nah ini akan diverifikasi kalau seperti ini akan diverifikasi oleh Direktorat DKG tadinya. Kemitraan global. Nah, untuk dosen wali bagaimana? Dosen wali nanti yang rekognisi, banyak rekognisi sama summit ya. Nah, ini dokumen yang dibutuhkan Bapak dan Ibu untuk rekognisi, untuk kegiatan internasionalisasi, summit dan rekognisi. Jadi harus ada LPC. Jadi sekilas tentang laporan pertanggungjawaban tentang kegiatan tersebut, berisi lembar pengesahan pejabat, foto kegiatan, terus sekilas tentang kegiatan. Di sini juga ada foto kegiatan sendiri ya. Terus ada surat tugas dari ITS. Nah, ini di sini adalah DKG ya, karena pertukaran pelajar itu wilayah area dari DKG, maka monggo Bapak dan Ibu mahasiswanya untuk meminta kepada DKG terkait dengan surat tugas. Nah, kemudian kalau misalnya ada LOE sekalian bisa ditampilkan di dalam My ITS Connect. Tapi yang wajib adalah 3 ini. Ini adalah yang tidak wajib. Karena 3 ini penting untuk dokumen SIM card MAWA, Bapak dan Ibu.
Nah, ini untuk organisasi ya. Organisasi kepemimpinan, minat dan bakat. Jadi definisinya adalah kegiatan mahasiswa dalam suatu pengurusan organisasi kemahasiswaan atau unit kegiatan mahasiswa, pelatihan kepemimpinan dan sebagainya. Ya, ini ya baik itu dalam tingkat institut, fakultas, departemen maupun program studi. Nah, di sini kegiatan-kegiatannya ya yang meliputi organisasi kemahasiswaan itu adalah menjadi pengurus ya organisasi dan menjalankan tugas pokok fungsinya, terus menjadi anggota peserta aktif seperti ini, maka ini yang diakui. Nah, kemudian kegiatan kepemimpinan dimaksud dalam ayat 1 ini tadi ya, ini adalah ini di sini ada LKMM, Pratide, TD, menengah, terus kemudian ada kewirausahaan juga di sini ya, ini masuk di dalam kegiatan kepemimpinan. Nah, kemudian kegiatan unit UKM, di sini ada olahraga, seni, keahlian profesi, dan ada yang khusus. Nah, ini ya jenis kegiatannya. Nah, yang penting di sini ya, mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan latihan rutin olahraga yang diselenggarakan oleh UKM atau organisasi sekurang-kurangnya 2 semester. Jadi ini adalah syarat dari Pak Rektor. Nah, ini adalah elemen penilaian sama bobotnya. Nah, khusus untuk LKMM ini kami beri langsung dia sebagai nilai SKEM ini tersendiri. Beda dengan organisasi maupun kegiatan, dia harus ada bobotnya. Jadi, nah, apa aja yang dokumen yang diperlukan untuk upload di MyITS Student Connect? Di sini ada LPJ ya, foto kegiatan, surat tugas dari ITS dan sertifikat. Ini mohon maaf karena kemarin banyak mahasiswa kita yang bermasalah terkait foto kegiatan, akhirnya ada kebijakan khusus dari Direktorat Kemahasiswaan. Jadi kemarin ya screenshot dari link untuk kompetisi, terus kemudian ini screenshot dari mungkin nanti Pak Isa akan menjelaskan tentang foto kegiatan yang bisa untuk organisasi kemahasiswaan. Nah, surat tugas dari ITS ini bisa dimintakan ke kami Direktorat Kemahasiswaan ya, dan atau dekan ya fakultas. Nah, untuk sertifikat ini Bapak dan Ibu kemarin juga banyak bermasalah karena banyak mahasiswa yang sertifikatnya ketinggal di Surabaya di kos-kosan. Maka kami ada kebijakan khusus Bapak dan Ibu. Jadi selama masih susah untuk ke Surabaya, tidak bisa dengan, maka mahasiswa tersebut membuat surat pernyataan ya bahwa mengikuti kegiatan tersebut, benar-benar mengikuti tersebut dan bermaterai 6.000 ya. Nah, ini yang akan diupload di MyITS Student Connect menggantikan sertifikat. Nah, kalau begitu sertifikatnya sudah ada, maka bisa surat pernyataan tersebut dihilangkan. Saya rasa itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo Bapak dan Ibu saya kembalikan kepada Pak Imam Safawi. Monggo Pak Imam Safawi. Terima kasih Pak Hakun atas pemaparannya. Mungkin untuk session pertama ini kita buka untuk 3 pertanyaan. Ini sudah ada Bu Irmina. Mungkin ada lagi atau kita langsung saja ya Bu Irmina. Monggo kalau ada pertanyaan untuk disampaikan. Baik, sudah boleh ya Pak ya? Monggo sampun. Nanti kemudian Pak Aunur Rahim. Monggo. Baik Pak, terima kasih untuk pemaparannya yang sangat banyak dan sangat detail sehingga tidak bisa ngerekam saya ya. Nanti rekamannya ada Bu, kita kasihkan Bu. Bukan, maksudnya ngerekam ini sekian poin. Yang pertama, jadi programnya memang bagus Pak, jadi akhirnya terverifikasi, jadi yang secara detail itu jelas. Nah, usul saya, mohon kami sebagai dosen wali diberi petunjuk berupa tabel seperti kenaikan pangkat dosen itu loh Pak. Sehingga apa? Sehingga kami tidak pusing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk program ini yang SKEM itu khusus untuk S1 saja, apa termasuk S2, S3? Karena di daftar saya itu S2, S3 masuk. Ya.
Jadi di list itu masuk. Kemudian ini mohon maaf banyak pertanyaannya karena saya sudah nyoba ya Pak. Kemudian saya coba verifikasi. Nah ini ternyata apa? Setelah setuju itu dia tidak kembali ke list awal. Jadi kami harus balik ke list kemudian. Nah itu pengerjaannya lebih rumit daripada sebagai review jurnal dosen yang mau naik pangkat Pak. Jadi mohon supaya programnya itu dibuat semudah mungkin sehingga kami dosen wali itu tidak tambah beban gitu ya. Kemudian di situ harus nulis keterangan. Ya ini makanya itu saya bilang melebihi mereview jurnal artikel dosen yang mau naik pangkat. Ya. Jadi kalau dosen naik pangkat itu harus 150 karakter gitu ya. Nah, ini ternyata untuk verifikasi scam itu juga harus memasukkan kata-kata. Tapi terus terang saya beri titik, Pak. Karena apa? Bayangkan kalau anak wali saya itu ada 15, satu orang itu harus diverifikasi lebih dari 10. Berapa kali saya harus ngeklik, Pak? Nah, kemudian kalau misalnya seperti asesor BKD, karena saya asesor reviewer ya, macam-macam. Seperti asesor BKD itu lebih mudah tampilannya. Jadi SK itu tinggal ngeklik sebelah kiri sehingga apa? Terlihat langsung setuju. Kemudian ke bawahnya lagi penelitian, klik terlihat setuju. Nah, kalau yang ini lebih nggak friendly untuk mengerjakannya. Jadi sebagai wali harus menyediakan waktu lebih banyak. Seperti kemarin itu saya BKD Pak, BKD itu berapa item yang kalau saya nilai itu kan ada berapa item, tapi dia tidak pindah halaman lain. Jadi halamannya di situ, satu masuk halamannya di situ, sehingga apa? Sehingga itu klik saja yang ada gambar seperti dokumen itu diklik sudah kelihatan. Nah kalau sertifikat itu dibuat seperti itu, jadi klik itu langsung terlihat. Seperti saya juga menilai angka kredit dosen yang naik pangkat. Tadi review jurnal. Sekarang angka kredit juga seperti itu, Pak. Jadi tidak satu seperti ini. Nah, ini mohon programnya ini dibuat yang memudahkan dosen untuk verifikasi, Pak. Karena apa? Jangan sampai waktunya ini itu lebih banyak dibandingkan kalau akan menilai dosen yang mau naik pangkat gitu loh. Jadi kalau orang Jawa bilang nggak sombet gitu loh Pak. Yes. Jadi ikitnya itu masuk enggak di situ. Yes. Nah itu karena apa? Kan dosen jadi seperti sekarang. Kalau tadi saya setuju, jangan FRS itu dibuat tidak dapat dikerjakan karena scam belum dikerjakan. Karena apa? Masa mahasiswa enggak boleh ngambil mata kuliah kalau skemnya enggak selesai. Harusnya kan kebalikannya gitu ya. Kemudian usul saya waktu verifikasi scam itu waktunya tidak dibatasi, Pak. Jadi sewaktu-waktu mahasiswa mau ini itu bisa. Sehingga apa? Karena apa? Seperti kalau sekarang waktu ini, Pak ya. Jadi saya itu asesor BKD, kemudian asesor review jurnal, kemudian masukkan nilai, kemudian apalagi FRS ditambah scam dalam waktu yang sama. Nah ini usul supaya supaya lebih fleksibel begitu. Jadi pekerjaan dosen kan tidak hanya satu, belum nanti yang harus laporan penelitian segala. Saya kira itu saja Pak ya. Yang pertanyaan dan usul dari saya. Terima kasih. Matur suwun Bu Irmina. Mungkin saya lanjut dulu ya ke Pak Ainur Rohim. Monggo Pak Ainur Rohim. Ya, terima kasih Pak Isa, Pak Hakun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga sepakat dengan Bu Irmina. Jadi tugas kita itu semakin banyak dengan konteks scam ini tadi. Kita juga harus verifikasi dan karena on progress masuk terus yang dilakukan oleh mahasiswa itu selalu memasukkan terus. Jadi kemarin saya cek itu sekitar 150-an kegiatan mahasiswa yang harus diverifikasi ya, cukup banyak sekali. Jadi mungkin memang harus ada juknisnya harus diselesaikan Pak secara cepat dengan waktu yang sangat singkat ini karena tanggal berapa itu Pak? 15 ya mahasiswa memasukkan itu tadi. 15 Februari. Ya, juknisnya kalau bisa harus keluar cepat
dan mudah untuk kita pahami sebagai dosen wali dan juga untuk melakukan verifikasi tidak terlalu ribet seperti yang disampaikan oleh Prof. Irmina. Itu yang pertama, Pak. Saya sepakat dengan Prof. Irmina. Terus kemudian ada 2 kegiatan yang wajib ada tadi ya Pak Hakun ya. Ya, 2 kategori kegiatan, Pak. Dari 4 apa saja itu, tadi, Pak. Mohon maaf. PKM sama olahraga, Pak. Oh ya, PKM sama olahraga ya Pak ya. Olahraga itu syarat dari Pak Rektor, Pak. Oh iya. Nah, untuk 2 kegiatan yang wajib ada ini hanya cukup 1 bukti kegiatan dalam 1 rentang dia menjadi mahasiswa, ataukah setiap semester harus dipenuhi Pak Hakun? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, terkait dengan scam yang versi baru ini berlaku untuk mahasiswa angkatan 2018 ke atas, atau maksudnya 2018, 19, 20 gitu ya, ataukah juga mahasiswa di bawah 2018, dari 2017. Karena untuk mahasiswa 2017 ini kan dia sudah masuk semester 7 ya, 7 ke 8 ini. Ini ada beberapa kejadian di mana scam yang sudah mereka masukkan di scam yang lama itu ternyata tidak mengalami migrasi. Jadi hilang di tengah jalan. Apakah mereka harus mengisi ulang di scam yang baru ini? Karena cukup banyak yang harus dilakukan oleh mereka. Apakah pada saat migrasi itu tidak dicek ulang atau bagaimana? Karena beberapa mahasiswa sudah lapor, komplain bahwa kegiatan scamnya dia yang sudah dia masukkan di kegiatan yang lama itu tidak diakui. Yang terakhir Pak Akun, mohon maaf ini banyak, terkait dengan magang. Magang ini kemarin sudah ada 2 mahasiswa yang lapor ke saya bahwa dia akan melakukan magang mandiri. Magang mandiri ini akan dia lakukan, saya kurang tahu di tempat mana, tapi dia mengatakan, Pak saya ingin melakukan magang mandiri. SOP-nya seperti apa Pak? Nah itu pertanyaannya, karena kemarin kita dengan adanya sosialisasi seperti ini berarti kita harus membuat panitia ad hoc. Tapi masalahnya kan kita tidak tahu dari ITS itu apakah sudah disiapkan SOP yang berlaku secara keseluruhan untuk seluruh departemen, ataukah kita sendiri yang akan membuat SOP-nya. Itu terkait dengan magang mandiri. Kemudian juga terkait dengan magang yang akan dikonversi mata kuliah. Jadi mereka juga punya rencana untuk melakukan magang di ITD UNER pada saat libur semester ini tadi. Jadi sekitar bulan Februari ini dia akan melakukan magang di ITD UNER kurang lebih sekitar 1 bulan. Dan itu mereka juga menanyakan SOP-nya seperti apa, karena mereka ingin berharap magang yang dia lakukan itu bisa dikonversi untuk mata kuliah seperti kerja praktek. Begitu Pak Isa, Pak Akun. Terima kasih. Iya, matur suwun. Mungkin sebelum ke Pak Subhan, saya rinci dulu dari Pak Amrul Rahim terkait dengan saran untuk juknisnya diselesaikan dengan segera. Kemudian 2 kegiatan yang wajib tadi itu adalah rentang waktunya apakah waktu tertentu atau waktunya itu adalah ketika selama menjadi mahasiswa itu cuma 2 itu gitu yang wajib. Apakah per semester atau selama menjadi mahasiswa. Kemudian terkait dengan batasan angkatan tadi yang 2018 ke atas dan 2017 ke bawah. Kemudian terkait dengan magang tadi ya, magang mandiri dan magang yang konversi dengan mata kuliah itu SOP-nya bagaimana. Mungkin selanjutnya untuk Pak Subhan tadi ada raise hand mungkin Pak Subhan. Oke, Pak Subhan kayaknya mungkin saya bacakan di room chat ya. Jadi untuk yang dari Tamara ini ya, untuk kegiatan dari Ormawa, sertifikat apakah bisa diganti dengan SK dari organisasi yang menyatakan ikut kegiatan? Jadi itu pertanyaan ketiga dari saudara Tamara. Monggo Pak Hakun mungkin bisa dijawab untuk yang sesi pertama ini. Yang pertama dari Bu Irmina tadi. Monggo Pak Hakun. Maaf, ternyata mood saya ya. Teman-teman Prof. Irmina atas saran-sarannya, insya Allah nanti akan kami komunikasikan dengan DPTSI biar
lebih simpel terkait dengan SIM MyTS Student Connect. Insya Allah nanti biar nanti kita tidak lebih banyak waktunya tersita untuk verifikasi dari scam ini. Insya Allah akan kami coba diskusikan dengan teman-teman BPTSI. Jadi terkait untuk scam baru ini berlaku hanya untuk mahasiswa sarjana dan sarjana terapan, Bapak dan Ibu. Jadi tidak berlaku untuk S2 dan S3. Jadi khusus untuk sarjana dan sarjana terapan. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Ainur Rohim. Jadi scam ini berlaku untuk scam baru ya, format baru ini berlaku untuk mahasiswa angkatan 2018, 2019 dan 2020. Nah, apabila ada kegiatan ternyata sudah masuk dalam sistem yang lama ya, berarti ini wajib dimasukkan lagi ke portofolio MyTS Student Connect, Bapak dan Ibu, karena mohon maaf tidak tidak terkonek antara sistem, tidak terintegrasi antara MyTS Student Connect dengan sistem yang lama seperti itu. Jadi, kan itu banyak sekali Pak yang sudah kami verifikasi, yang lama, yang tidak ini. Jadi kan bukan kesalahan kami waktu itu. Sehingga apa? Bagaimana diusahakan supaya yang baru itu, yang lama sudah mengerjakan, itu tidak sia-sia. Karena saya juga sudah memvalidasi waktu itu. Jadi ada beberapa anak wali saya yang sudah saya validasi, ternyata tidak ikut. Jadi belum yang sertifikatnya ada di mana. Jadi tadi saya dengar yang 6.000. Bayangkan sekarang Pak, kegiatan itu per satu kegiatan 6.000 materi. Harus berapa? Materi sekarang 10.000 ya. Berapa kali harus menyediakan itu? Ya, jadi mohon pengertiannya supaya apa? Jadi tidak hanya mahasiswanya yang kebanyakan pekerjaan, tapi dosennya juga, karena apa? Mengulang pekerjaan yang sudah dikerjakan. Seperti itu, Pak. Hanya karena sistemnya pindah, harusnya sistemnya pindah. Itu sekaligus semuanya. Jangan karena sistem pindah terus kami dirugikan terus ya sudah masa bodoh. Karena tidak mau pindah akhirnya disuruh mengerjakan lagi. Nah itu tidak adil Pak. Karena apa? Itu pekerjaan sudah dikerjakan. Kecuali kalau belum dikerjakan. Seperti Pak Ainur Rohim tadi 150. Bayangkan sekarang berapa kali lagi validasi. Kalau sistemnya seperti ini, masih seperti ini. Jadi mohon pengertiannya. Kalau memang karena sistemnya tidak bisa membawa, bagaimana caranya begitu? Apa integralnya di-on-kan dulu sampai si mahasiswa ini lulus angkatan itu, atau bagaimana seperti itu? Jadi kalau saya tidak setuju kalau misalnya mahasiswa harus mengerjakan lagi dosen, karena apa? Dosennya juga mengerjakan lagi seperti itu. Jadi pekerjaannya bukan hanya untuk memvalidasi skema mahasiswa ya Pak. Jadi mohon ini dimaklumi ya seperti ini. Karena apa? Numpuk akhirnya. Jadi sistemnya juga begitu, dibuat sistem yang memudahkan kami sehingga apa? Sehingga pekerjaannya menjadi tidak terlalu banyak. Seperti itu. Nah, ini saya yang paling vokal di sini ngomong karena saya ngalami sendiri seperti itu. Ya, Pak. Ya, siap, Bu. Insya Allah nanti akan kami koordinasikan lagi dengan DPTSI, Bu. Terkait apakah yang terintegrasi bisa diintegrasikan. Kalau misalnya sama sekali tidak bisa, maka nanti mungkin ada kebijakan khusus dari Direktorat Mahasiswaan, Bu, terkait ini. Nah, ini bagaimana ya, nanti? Paling tidak integra yang lama di-on-kan, Pak, sampai angkatan 2017 lulus itu loh. Itu lebih mudah. Yang lama masih on, Bu. Jadi ini makanya jangan disuruh upload lagi. Karena pekerjaan yang dikerjakan 2 kali, Pak. Mana efisiensinya? Berarti nanti akan kami bawa ke pimpinan, Bu. Jadi supaya nanti ada kebijakan khusus tidak diwajibkan lagi untuk upload. Jadi bisa melihat di integrasi sistem yang lama. Jadi untuk 2017, 16, 15 itu masih berlaku skema yang lama, Bu. Jadi masih sistem yang lama. Jadi kita masih melihat di sistem yang lama itu tetap 1.300,
Nah, untuk mulai 2018, jadi kan sekarang kalau nggak salah semester 3, 4. Nah, untuk yang 2 ini nanti bisa melihat integra yang lama, sistem lama ya. Kalau misalnya yang bersangkutan sudah upload di sana. Nanti mungkin akan kita bahas dalam rapat pimpinan. Insya Allah nanti ada kebijakan baru. Matur nuwun atas ininya. Nanti insya Allah. Jadi saya tidak nanti saya bisa hanya menyampaikan pada Pak Dirmawan. Nanti insya Allah mudah-mudahan ada kebijakan khusus seperti itu. Seperti itu ya Bu. Dan itu Pak listnya yang S2, S3 saya S2, S3 itu masuk di scam. Nah, itu tolong di-remove atau dibuat programnya jangan sampai yang S2 dan S3 itu masuk di list gitu. Tidak ada masuk di list, Bu. Oh, di tempat itu masuk ya? Di tempat saya masuk, Pak. Apa saya share? Mau saya share sekarang? Ada. S2 dan S3 masuk. Jadi enggak apa-apa, Bu. Bisa ini Bu, nanti kita bawa ke ini Pak DPTSI, Bu. Jadi screenshot-nya. Ya itu mudah sebenarnya. Iya. Kalau misalnya yang ini monggo apa-apa. Nanti saya akan informasikan ke Rizky supaya untuk merubah itu karena dalam juknis scam itu hanya sarjana dan sarjana terapan. Untuk itu pun hanya angkatan 2018, 19 dan 2020. Tapi kalau di tempat saya semua anak wali saya masuk. S1, S2, S3 semua angkatan masuk di list itu. Bisa saya share screen sekarang karena saya sudah buka dan saya sudah nyoba. Karena itu saya bisa bicara. Ya. Monggo nanti bisa di share screen ke Pak Hakun atau saya Bu nanti Bu. Biar nanti biar kita bisa infokan bahwa ada kebocoran istilahnya di sistem. Iya. Matur nuwun Ibu Irmin nanti kita bisa. Boleh saya share screen sekarang ya Pak? Iya monggo Bu. Oh saya enggak ada izin dari host. Hostnya Pak Isa. Mas Reza mungkin bisa difasilitasi Mas Reza. Udah sekarang. Bentar. Nah ini. Saya screenshot. Ini Pak. Jadi sebentar saya perkecil ya. Ya bisa Bu, enggak dikecilin bisa Bu. Oh bisa. Iya. Nah ini ya, ini angkatan 16. Lalu ini S2, ini S2. Iya Bu. Ya. Terus kalau saya next Pak, itu ada S3. Bentar. Nah, ini S2. S3 tadi ada ketemu. Bentar. Jadi semua anak wali saya, Pak. Ini S3. Ini loh, lihat enggak? Ini NRP-nya. Ini S3 ini. Semua ada. Nih, saya sudah buka. Nah, tadi yang saya karena Pak ini juga S3. Ini S3. Ya. Nah, ini sudah lulus. Ada yang sudah lulus, ada yang ini. Jadi belum difilter kayaknya. Jadi yang tadi itu ya seperti itu Pak. Jadi untuk verifikasi saya sudah verifikasi beberapa. Karena itu saya tadi mengusulkan sebaiknya jangan seperti itu caranya. Karena kalau bolak-balik ke awal, balik lagi ya itu makan waktu. 1 detik kali 150 orang berarti 150 detik berarti berapa menit ya? Iya. Belum kalau menit ya kan? Iya siap. Insya Allah Bu, kami sampaikan ke tim DPTSI nanti insya Allah nanti biar ada evaluasi. Ya Pak, terima kasih. Turun Bu Irmina. Monggo. Dari tadi Pak Akun, Pak Sepekan. Pak Suku Pak Anu dulu Pak Anu terkait dengan magang tadi. SOP-nya Pak, SOP. Ya. Nah ini magang ini saya sudah minta sebetulnya ini area dari Bu Bu Ida Pak Nainrokim. Jadi kita tidak kalau masalah SOP itu nanti mungkin Bu Ida sendiri yang akan menjelaskan karena di dalam scam ini yang kita kita lihat itu ada 3 kategori tadi Pak. Jadi yang pertama tadi ada magang industri yang diakui Pak untuk scam, terus kemudian ada magang mandiri, terus kemudian ada magang kerjasama. Nah itu seperti itu Bapak dan Ibu. Nah
Kalau untuk magang mandiri itu intinya adalah mahasiswa menginisiasi, jadi mencari tempat magang, terus kemudian melakukan kontak, terus kemudian dikoordinasikan dengan si magang Bapak Ibu nanti untuk mendapatkan sertifikat dan sebagainya. Nah, mengenai SOP-nya ini nanti mungkin Bu Ida akan menghubungi Pak Ainur Rohim terkait ini, seperti itu ya Pak Ainur Rohim. Ya, memang tambahan mungkin Pak Hakun, Pak Ainur Rohim. Seingat saya pada saat sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang 8 kegiatan itu untuk kegiatan magang itu sudah disampaikan kepada mungkin forumnya para kadep kalau tidak salah. Kemudian file juknisnya juga sudah di-share kalau tidak salah itu Pak untuk yang magang. Kalau misalnya lebih detail, ya. Apakah di dalam sudah keluar SOP-nya Pak Isa? Ada, sampun. Seingat saya sudah ada. Kalau mungkin seandainya sudah ada, bisa di-share di sini Bapak, Pak Isa atau Pak Hakun. Jadi saya mintakan ke Bu Ida lagi kalau mungkin yang terbaru. Baik, terima kasih. Kami share Pak Ainur Rohim, karena kalau itu detailnya itu yang bisa menjawab adalah kasih magang. Itu cuma istilahnya bagaimana cara mengukur ke skemnya itu yang disosialisasikan di sini Pak. Nanti insya Allah kalau detailnya nanti akan dikoordinasikan ke Bu Ida. Ya, matur nuwun Pak Hakun. Terus apalagi Pak Isa ada dari tamu. Nah ini yang cocok menjawab Pak Isa ini. Yang tadi mungkin bisa dimunculkan di share yang ini Pak Hakun, bukti dokumen yang harus disertakan. Nah ini. Monggo Pak. Jadi pertanyaan dari tadi Mbak Tamara, apakah bisa sertifikat itu diganti dengan SK dari organisasinya begitu nggih? Saya pikir bisa itu untuk yang sertifikat itu bisa diganti dengan SK dari aktivitas atau kegiatan di mana Mbak Tamara itu berkegiatan atau berkecimpung di sana. Jadi bisa sertifikat atau SK begitu. Jadi kan di SK itu biasanya kan ada muncul nama-namanya itu kan ya. Nah, itu bisa sebagai pengganti untuk sertifikat. Baik, kira-kira itu ya. Kemudian Pak Subhan ini untuk sesi kedua, monggo Pak Subhan. Oke, siap, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya hanya nambahin yang dari Bu Irmina tadi sudah mantap Bapak Ibu. Urip kok jadi gaya angel Pak. Jelas Pak. Nah, pakai materai segala itu loh. Kondisi kayak gini itu loh, urip kok dibuat olahraga sulit. Juga. Kita ini yang dulu ngurusi mahasiswa aja bayangin kayak gini tuh wabote rek. Tanya Pak Ainur Rohim tuh Pak AU itu. Maaf ya, kita senior di sini agak dengan teman-teman yang muda-muda ini. Jadi ini sangat berat. Bapak Ibu semua. Dosen kita itu ya, anak-anak itu disuruh moto itu juara gitu kira-kira nambahi meterai ini untuk koyo apa gak sembayang no. Saya beli meterai itu kalau nggak ada tendik yang beli mungkin saya males itu. Akhirnya tak kali ngelek meterai nomor podo gak mau pada no tanda tangan nomor meterai ini. Scannen di crop gitu Bu Irmina ya. Ya. Bu Irmina ya. Tapi kan mengajari nggak jujur Pak. Nah kita mengajari nggak jujur kok, ini formalitas semua kok. Nah ya makanya. Hanya formalitas saja ini membahayakan. Kita ngajari anak-anak hanya untuk formalitas gitu loh. Makanya. Dan kondisi pandemi seperti ini sangat berbahaya gitu loh. Pengajaran ya, kita harusnya dipikirkan bagaimana supaya kondisi seperti ini. Jadi kita harus fleksibel. Ya, jadi itu sangat olahraga tadi ya. Unik kalau kita mengadakan olahraga. Nanti ngirim Strava saja berapa kilo gitu, stempelin bu nang Pak RT apa nang Strava lalu dikirimkan sudah olahraga. Gitu dah. Nah, itu sulit ini, mohon maaf. Kalau di ITB atau di kampus lain mungkin olahraga juga jadi SKS ya. Saya bayangin Pak Ibu ya. Saya kebetulan di rumah itu ada
5 anak. 2 sudah keluar dari rumah. Itu nggak Zoom kabeh. Kalau disuruh olahraga sama gurunya, itu seru juga Bapak Ibu. Pakai Strava misalnya, kayak gitu ya. Itu yang punya HP Bapak Ibu. Ya kita anggap mahasiswa kita punya. Nah ini sudah kayak gitu, nanti ikut PKM, kondisi kayak gini. Ini harus ada kebijakan, ya jangan memaksakan ya. Apalagi yang tadi disampaikan Bu Irmina, untung saya belum buka Bu Irmina. Kalau saya buka tambah bingung saya tadi. Saya sudah buka Pak, makanya saya bisa bicara. Saya tadi itu ketiduran hanya untuk nambah imun. Dengarkan ini tadi itu saya pusing sampai tertidur. Pak Itu Rohim mutus saya tadi itu. Santai Pak Imam ya, Pak Agun ya. Kita santai aja. Ya, itu masukan. Jadi kondisi kayak gini, kami misalnya ya, saya ada anak mau ikut Asia University. Itu tidak lewat tendikan, langsung ke saya WA, Pak minta tanda tangan. Itu nggak hanya 1, 2, tapi bisa 5, bisa 10, bisa 20. Itu hanya satu kegiatan, itu langsung ke Kadep. Tidak lewat tendik yang dulu lewat sekretaris, bisa kita kumpul baru tanda tangan. Sekarang itu lewat WA, ya kita bisa manage itu ya. Tapi kalau ini ditambahi kayak gini, butuh apa meneh kok meterai apalagi saya yakin meterainya nanti anak-anak itu pinter Bapak Ibu. Bisa di-scan meterai siji nomor podo kabeh sak ITS kok didol. Nah, ini kita harus bijak dalam hal ini. Kondisi kita ini sangat rentan dengan aneka kegiatan kita sudah merdeka belajar yang kayak mustajab ya, bukan mustahil ya kalau saya ngomong, lebih mustajab lagi itu. Sehingga itu sulit dilaksanakan Bapak Ibu. Iya, kalau kita analisa ini beban ini semakin numpuk padahal kondisi seperti ini. Padahal pengajaran kita itu nurun berapa persen kemarin dari riset ya. Loss of learning-nya itu ada berapa? Itu yang harus kita lihat sekarang untuk mahasiswa kita. Apakah mereka itu mengerti apa yang kita ajarkan dengan kondisi seperti ini? Nah, mungkin kita bermain di sana untuk sementara ini. Kita alihkan pandangan kita, fokus kita ke sana. Saya yakin kalau kita mau riset benar tentang hal ini saya kira tugas yang bagus untuk kemahasiswaan karena dari sisi dosen itu sudah berusaha ngajar, nggih. Nah, mahasiswa itu kayak apa? Ini ada mahasiswa di sini. Kemarin kan ada survei juga ada hasilnya. Bapak Ibu semua tahu, padahal itu yang punya ITS account. Kata teman-teman mahasiswa kita itu nggak ada yang pakai, ya ada yang pakai ITS email, tapi sebagian besar pakai Gmail gitu loh. Yang buka email ITS itu jarang, dosennya ya jarang, percaya. Lama. Oh, Bu Irmina lo langsung ngomong nggak pernah buka sing ITS iku ya. Lama, Pak. Langke. Nah, ini monggo kita ada kebijakan supaya tidak mempersulit semuanya. Saya sepakat sekali, BKD kemarin tuh saya ngisi nilai 20 orang udah cepat gitu ya. Enak. Ya. Karena satu halaman langsung dapat dilihat, Pak. Nggih, ngerevisi mereview riset Bu nggih dari DRPM. Ya. Itu gak itu saya ketemu itu 100 luwe. Iya. Banyak. Jadi, itu alhamdulillah bisa dengan cepat. Tapi kalau kita mempersulit, apalagi dosen-dosen ini 50% dosen-dosen kita itu senior loh. Tidak seperti Pak Imam, Pak Hakun yang ngerti yang milenial. Kalau yang muda-muda tugasnya masih sedikit karena tidak boleh mereview, tidak sebagai asesor BKD, tidak mereview artikel, tidak menilai PAK, sehingga tidak dapat membayangkan. Jadi satu hal ya, tadi saya itu survei ya. Saya mau mengadakan Apmas. File itu kalau tak share lewat WA, yang senior-senior itu seneng. Karena langsung buka. Padahal file itu kalau kita lewat WA, taruh di mana hilang, sudah itu di-delete hilang. Nah, padahal yang lebih enak pakai OneDrive atau Google Drive. Itu yang milenial pakai itu. Nah, ini itu salah satu contoh. Betapa sulitnya nanti teman-teman senior kita sudah mereka ya druduan bahasa Inggrisnya nggih. Druduan kalau lihat apa itu, lihat WA atau apa itu kadang ya druduan. HP ini juga kadang jadul, mau update juga malas ya. Tapi ya itulah yang harus kita pikirkan Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah berusaha keras. Saya yakin itu berat sekali.
tugasnya itu tadi, apalagi merevisi yang diminta Bu Irmina tadi ya Bu Irmina. Oh, iya Pak, betul. Karena untuk menilai itu satu persatu, bayangkan satu validasi, satu mahasiswa, satu kegiatan Pak, satu sertifikat, itu tik, habis itu komentar, sudah berhenti. Dia tidak kembali ke list, gitu loh. Jadi harus ngeklik balik lagi, lalu kegiatan, nah itu banyak akhirnya, langkahnya banyak. Ayo Bu Dewi mungkin tanya biasanya. Bu lebih seru lagi nih kalau tanya. Ayo Bu Dewi. Olahraga Bu Dewi. Saya tanya olahraga itu loh. Ayo kata kono mau olahraga, arek kok social distancing kok olahraga. Social distancing kan olahraga. Organisasinya apa Bu Dewi kalau olahraga Bu Dewi? Mana wajib itu? Oni Pak. Nggih, matur suwun. Nggih, kita diskusikan di sini. Itu kebaikan kita bersama. Mohon maaf kalau kurang berkenan tadi, tapi ya kita ngomong saono lah, sak dulur lah, sak ITS lah. Nggih, leres. Biar enak, nggih. Enggak ada masalah kok saya, cuman kita ngasih masukan biar ini jauh lebih bagus. Ada yang lebih senior dari saya ya, enggak ada di sini. Masa tuh. Prof Dewi ketok iki. Menarik ya. Untung saya masuk, jadi tahu gitu Pak. Ada Pak Nyoman, Bu. Pak Nyoman Bu diantara. Ada Pak Nyoman. Oh iya. Oh iya. Oke. Menarik sekali ya masukannya, biar nanti bagaimana semua pihak baik yang senior maupun junior nanti user friendly gitu ya terkait dengan sistem ini. Tentu kita akan diskusikan lebih lanjut dengan BPTSI dan juga terkait dengan beberapa perangkat tadi ya, sekiranya nanti ada perlu kebijakan khusus gitu ya. Kira-kira itu ya Pak Agun ya dari Pak Subhan. Kemudian mungkin dari saya bisa tanya. Bu Ratna Rasihan itu Pak. Bu Ratna dulu ya, Bu Ratna dulu. Kita mau menambahkan yang terkait ini Pak, yang Pak Subhan. Oke, Pak Agun, monggo silakan. Jadi gini, mungkin terkait yang materai tadi, kalau dirasa namanya kesulitan, nanti prinsipnya itu tadi itu adalah supaya apa yang disampaikan di sana itu adalah benar sesuai dengan yang misalnya sekarang ada sertifikat itu. Nah, itu maksudnya suaranya ya. Agak suaranya hilang, timbul tenggelam. Bisa diulangi lagi. Suaranya timbul tenggelam. Saya bermasalah berarti. Sekarang sudah jelas, aku monggo. Nah, sekarang jelas ya. Jadi kemarin kalau memakai ini memakai materai itu karena istilahnya supaya benar bukan itu mahasiswa bertanggung jawab terhadap data yang disampaikan. Intinya seperti itu Bapak dan Ibu, tapi kalau dirasa itu mungkin memberatkan, maka nanti bisa tanpa materai. Karena kemarin kita koordinasi juga dengan BEM dan beberapa dan BEM menjawab tidak bermasalah Bapak dan Ibu. Makanya kita launching dengan tadi yang ada materai. Tapi kalau itu dirasakan semua kami misalnya caranya hilang. Itu aja Pak. Mungkin saya bisa mereplay ya soal Pak Hakun tadi bahwa terkait dengan materai tadi sebelumnya sudah ada diskusi juga dengan mahasiswa khususnya dari BEM terkait dengan kalau misalnya dari diskusi pagi hari ini ada mungkin dirasa cukup memberatkan, mungkin perlu kita jadikan masukan untuk terkait dengan penyertaan materai tadi. Kira-kira itu Bu Irmina dan Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh Pak Agung. Baik, untuk selanjutnya mungkin Bu Ratna, mungkin ada yang mau disampaikan, monggo Bu Ratna. Oh iya. Pak, ini saya hanya mau menggarisbawahi tadi yang disampaikan Bu Irmina.
itu sebetulnya suara dosen senior sekimia, Pak. Jadi beberapa hari yang lalu. Suaranya hilang, Bu. Hilang ya? Ya, sekarang enggak. Agak mundur dikit. Iya. Jadi Ya. beberapa hari yang Ya. lalu ada sosialisasi dari Pak Hamdan. Nah itu Pak Hamdan itu kasihan Pak, sudah makanya itu tadi disampaikan oleh itu suara dari banyak senior di kimia Pak. Matur nuwun, hanya menegaskan seperti itu. Siap, nggih. Matur suwun Ibu. Nah, juga nanti jadi pertimbangan baru ya terkait dengan kayaknya user friendly tadi ya. Pak Hakun bisa mendengar suara kita, Pak Hakun? Suaranya Pak Isa jelas Pak, cuma yang Bu Ratna tadi putus. Oke, Bu Ratna tadi menyampaikan terkait dengan penegasan ya, mungkin sebisa mungkin sistem ini bisa juga memudahkan, dibuat mudah untuk yang penerapan sistem ini. Ya, terus Pak nanti insya Allah akan kami koordinasikan dengan DPTSI Pak terkait untuk sertifikasi sistem ini. Dibuat seperti BKD itu loh Pak. Kita buka lagi mungkin sesi berikutnya Pak Akun. Pak Isa, jadi itu banyak referensinya tadi BKD ya. Pak Isa itu banyak pertanyaan di chat dari Mas. Di chat ya. Oke, Pak Isa. dari chat aja ya. Oke, kita tadi terakhir. Yang tadi mungkin Pak Hakun ya, yang terkait dengan olahraga dan yang wajib tadi itu udah per semester atau selama menjadi mahasiswa itu Pak Hakun? Jadi kayaknya itu yang belum. Dalam 8 semester itu 2 semesternya harus ada kegiatan olahraga. Berarti permintaan dari rektor tinggi. Kalau untuk kegiatan PKM Bapak dan Ibu, jadi setiap jadi itu yang untuk yang olahraga semester harus PKM. Suaranya bisa agak kencang untuk yang terakhir tadi. Halo. Ya, ini Pak Agung, monggo. Jadi ini Bapak dan Ibu terkait olahraga itu, jadi semester 8 itu 2 semesternya harus ada kegiatan olahraga. Nah, terus kemudian yang terkait dengan PKM, ya, jadi dari semester 1 sampai semester 8, satu semester itu harus mengikuti kegiatan PKM. Nah, seperti itu. Jadi tidak saja 4 semester dari 8 semester seperti itu. Jelas Pak Isa suara saya? Untuk pertanyaan berikutnya Pak Akun. Ya, sekarang jelas. Terkait dengan ini, pertanyaan yang ada di room chat ini Pak Akun. Ajuan SKEM pada semester 1 sampai dengan 4, apakah perlu diisi atau hanya semester 5 saja? Itu yang pertama. Itu dari Zeni April. Kemudian yang berikutnya dari Anissa Rahma. Untuk proses pengajuan surat tugas, kira-kira berapa lama sampai surat tugas dikirimkan ke mahasiswa yang bersangkutan? Nah, masih ada surat tugas ya. Ini surat tugasnya apa boleh surat tugas dari departemen. Ini masih ada katanya surat tugas. Kemudian yang ketiga dari Ferry ya, dari Ferry Adianto. Untuk kompetisi lalu yang sudah dilewati dan tidak memiliki surat tugas maupun foto penyerahan penghargaan bagaimana? Ini terkait dengan kompetisi Pak Akun. Monggo mungkin Pak Akun bisa memberikan informasi. Untuk surat Pak Isa, untuk surat tugas ini adik-adik, jadi
kita sudah punya SOP seperti kita pernah share di medsos ya, medsos Ditnawa. Itu dari mengirimkan KTU ditnawa@its.ac.id ya, terus kemudian diberi ke Mas Reza ya. Nanti setelah itu proses, kemudian kita akan kembalikan lagi ke mahasiswa yang bersangkutan. Itu biasanya nggak sampai 1 hari apabila tidak terlalu banyak. Karena mohon maaf ini itu kan sudah kita kasih pilihan ada dari dekan maupun dari Ditmawa. Nah itu ternyata mahasiswa itu banyak memilih ke Ditmawa. Jadi ratusan yang masuk ke kami. Nah, habis itu saya bisa ACC verifikasi 30-an surat tugas. Mohon maaf, mohon bersabar di Bapak dan adik-adik mahasiswa. Nah, itu seperti itu. Nah, sekaligus menjawab bahwa untuk surat tugas ini, karena menurut pedoman SIM Ditnawa itu yang berhak untuk yang berhak untuk membuat surat tugas dari fakultas dan dari direktur mahasiswaan. Jadi sini mohon maaf untuk dokumen sebaiknya tidak membuat surat tugas tapi dilakukan ke fakultas atau direktur mahasiswaan. Nah, tadi yang untuk kegiatan tadi sudah kami singgung jadi adik-adik. Jadi foto kegiatan ini ya, bisa untuk yang kompetisi bisa diisi screenshot ya, screenshot tentang terkait perlombaan tadi ya, penyelenggaranya. Juara itu coba di screenshot terus kemudian dilampirkan sebagai foto kegiatan, menggantikan foto kegiatan. Nah seperti itu ya. Jadi untuk foto kegiatan. Terus yang semester 1 sampai semester 4 tadi Pak Agung, yang terutama ya. angkatan 2018. Nah, ini yang terkait dari Bu Irmina ya, Prof. Irmina. Jadi punya pikiran seperti ini. Jadi MyITS Stream Connect ini adalah fungsinya adalah selain untuk scam, itu adalah membuat rekam jejak dari mahasiswa pada saat selama kuliah di ITS. Jadi mengikuti kegiatan dan nanti bisa menjadi CV dari mahasiswa pada saat lulus nanti. Nah, saya punya pola pikir gini, mahasiswa tetap mengupload portofolio MyITS Connect, itu fungsinya untuk rekam jejak. Tapi nanti untuk verifikasi, mungkin yang saya coba agar omongkan kepada ya misalnya diverifikasi kan itu hanya yang semester 5. Jadi semester 1 sampai 4 karena sudah ngisi di dalam sistem yang lama, maka tidak perlu diverifikasi atau validasi oleh dosen walinya. Nanti mungkin itu mungkin akan coba bahas di forum pimpinan. Jadi insya Allah kalau begitu ada nanti akan kami informasikan. Jadi tidak kerja 2 kali Bapak dan Ibu. Karena bisa kita melihat ya SIM, karena SIM yang lama ini tetap dibuka karena kemarin Pak Rizky itu ngomong yang lama ini tetap dibuka tetapi tidak bisa terintegrasi ke jadi dari mahasiswa silakan mengupload ya portofolio dari semester 1 sampai semester 4 tetapi nanti yang diajukan ke scam itu yang semester 5. Mungkin ini nanti akan coba kami diskusikan dulu gitu. Saya rasa itu Pak Isa. Oke. Kenapa feedback ya punya saya ya? Kemudian ini dari ini terkait dengan angkatan tadi sudah kayaknya ya. Jadi untuk yang SIM Student Connect ini adalah berlaku untuk angkatan 2018, 19 dan 2020 itu. Kemudian ini terkait dengan surat keterangan menjadi asisten dosen, mungkin asisten dosen praktikum atau asisten dosen mata kuliah tertentu, apakah bisa masuk dalam scam gitu Pak Agun? Atau masuk kategori lain di dalam SKPI? Ini iya, karena ini adalah kegiatan akademik, maksudnya ke akademik Pak.
untuk asisten dosen, asisten lain. Nah, kita di sini untuk memverifikasi adalah kegiatan kemahasiswaan. Jadi mohon maaf untuk asisten lain, asisten dosen itu masuk ranahnya akademik. Saya rasa tidak bisa dimasukkan di dalam ASKEM. Saya rasa itu. Oke, baik untuk yang asisten mata kuliah atau praktikum tidak masuk di kegiatan ekstrakurikuler ya, jadi masuk di lainnya gitu ya. Baik, kira-kira itu ada, mungkin kita buka sesi terakhir mungkin Pak Agus ya, pertanyaannya mungkin ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, saya tanya Pak. Oh, nggih, Bu Dewi, silakan, monggo. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya tahu ini apa ini baru dan banyak hal yang perlu direvisi seiring dengan waktu. Tadi sudah saya tanyakan masalah wajib tadi yang olahraga pertama ya. Yang apakah mungkin dari masukan-masukan seperti ini di filing yang cukup sistematis sehingga tidak misalnya tadi ngapunten ya, misalnya saya rasa ini termasuk, jadi kayaknya belum jelas begitu ya. Jadi ada apa rambu-rambu bahwa yang termasuk di dalam kategori A, kategori B itu sudah jelas gitu ya. Terus kemudian kalau bisa itu yang sifatnya itu sudah apa dari ITS ya, pelatihan-pelatihan wajib di ITS itu mungkin bisa disosialisasikan dalam bentuk apa tabel begitu ya. Tinggal kita itu menambah berapa di setiap semester itu kurangnya begitu, minimal kurangnya. Misalnya di semester siswa kan sudah mengikuti KMTD itu poinnya berapa, sehingga kita tinggal menambah berapa untuk mahasiswa kita ini. Jadi semacam sudah ada desainnya gitu loh. Desainnya supaya kita tinggal memberitahu mahasiswa sudah kamu kurang ini ikut ini begitu. Supaya kalau bisa juga ITS itu memfasilitasi aktivitas yang setidaknya mendukung untuk program-program yang non wajib tadi ya, sehingga bisa diikutkan secara kolektif itu bersama-sama dengan yang lainnya gitu. Sehingga ada wadah gitu loh, ada wadahnya yang sifatnya itu wajib, non wajib tapi kolektif, komunal bersama ya, dan sudah diskor. Jadi sudah jelas nanti skornya itu sudah default gitu loh, sudah ada gitu. Tambah mahasiswa diminta untuk nambah. Jadi setiap semester kewajibannya itu sudah ada gitu. Ada warning ya Bu ya? Dalam? Ada warning. Jadi ya seperti silabus gitu loh, sudah ada. Ya, ada warningnya nanti. Iya, ada silabus. Jadi oh ini kamu kurang berapa, wajibnya sudah ada, tinggal. Nah itu tapi dalam bentuk tabel kayak tabel apa itu namanya, silabus itu namanya kurikulum blok. Nah kayak gitu loh, sehingga tinggal melaksanakan aja, dan sebagian dari kurikulum bloknya itu sudah difasilitasi oleh ITS gitu loh. Nah kalau olahraga itu tadi sifatnya ya online, ya silahkan difasilitasi juga gitu loh. Karena mahasiswa itu untuk keluar-keluar belum tentu ada lomba yang relevan gitu. Oke. Terima kasih. Oke, matur suwun Bu Dewi. Jadi saya catat di sini terkait dengan ini ya, mungkin rangkuman atau resume dari aktivitas mahasiswa itu biar bisa dibaca dengan mudah begitu nggih. Kemudian juga ada kurikulum kegiatan kemahasiswaan ekstrakurikuler sehingga nanti bisa memudahkan bagi mahasiswa maupun dosen wali untuk pemetaannya begitu nggih. Juga sudah ada SKS-nya Pak. Nggih. Jadi ada informasi yang terinci begitu ya, tapi dalam bentuk tabel gitu. Kemudian juga perlu adanya pemfasilitasan terhadap kegiatan-kegiatan tadi yang dilakukan oleh ITS gitu ya, sehingga mahasiswa bisa berperan di situ atau beraktif di situ. Nah, terus masukannya Bu Dewi. Monggo, mungkin ada Pak Akun ada mau tambahan, silakan. Saya boleh bertanya lagi
Pak Dah. Oke, monggo Pak Nur Wahid. Ya, baik, terima kasih Pak Isa. Ini terkait dengan mahasiswa angkatan 2017 yang kemungkinan akan bisa lulus di semester ini atau semester. Untuk yang scam yang lama yang di Integra, itu apakah masih dibuka atau tidak? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, kalau seandainya ditutup, ada kemungkinan mahasiswa 2017 ini scam-nya kurang dari 1.300. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa ini? Karena mungkin ada dua kemungkinan juga. Dia punya kegiatan tapi belum dimasukkan, atau dia tidak punya kegiatan sama sekali. Sehingga nanti pada saat dia akan yudisium, dia akan terganjal oleh nilai scam-nya. Gitu Pak Isa. Terima kasih. Gitu ya, maksudnya 2017, 2016, seterusnya yang lama-lama itu scam-nya masih dibuka yang 1.300. Monggo Pak Agun, informasi dari Pak Rizky ya dari DPTSI. Monggo Pak Agun. Jadi menjawab ke Bu Dewi, nanti mungkin ke depannya kita akan buat seperti itu. Nah, itu yang menarik juga, sehingga nanti kita akan drive. Jadi semester 1 sampai semester 8 mahasiswa mengikuti apa, sehingga nanti hasil akhirnya goal itu adalah mahasiswa ITS mempunyai lulusan dengan karakter soft skills. Nah, itu kedepannya seperti itu. Insya Allah nanti mudah-mudahan monggo ketika sumbangan pemikiran untuk mewujudkan ini. Sami-sami. Pertanyaannya Pak Ainur Hakim, jadi gini Pak, sistem yang lama itu masih tetap dibuka oleh DPTSI. Jadi nanti ada dua sistem, ITS Connect dan sistem yang lama. ITS Connect itu adalah pengajuan scam untuk angkatan 2018, 19 dan 2020. Nah, kalau angkatan 2017, 16 dan seterusnya itu tetap di dalam sistem yang lama dan itu masih tetap dibuka oleh DPTSI. Nah, bagi mahasiswa angkatan 2016 yang mau mengupload portofolio ke MyTest Connect, tetapi tidak untuk pengajuan scam. Karena fungsinya adalah untuk MyTest Connect membuat CV dari mahasiswa teknik mahasiswa selama kuliah di ITS. Nah itu begitu misalnya perusahaan A ingin tahu track record mahasiswa A, maka kita bisa ngambilkan ke sistem. Nanti akan keluar dari semester 2 sampai semester itu mahasiswa mengikuti kegiatan apa saja. Nah, itu seperti itu. Nah, apabila 2017 misalnya dia tidak masih kurang, maka bisa mengikuti kegiatan-kegiatannya. Banyak nih bukan ada terutama webinar. Nah, sekaligus menjawab dari Mbak Putri nih ya. Jadi Mbak Putri ini bukan angkatan 2018 yang istilahnya dipersulit ya, karena minimal 2,1 dua kategori kegiatan ini sudah kami simulasikan ya. Jadi dengan ikut misalnya sebagai peserta di departemen saja ya, webinar itu sudah IP-nya bisa 2,1. Nah, itu jadi istilahnya
itu sangat mungkin ya tidak memberatkan mahasiswa ya. Jadi yang penting adalah bagaimana apakah mahasiswa ini bisa mendesain apakah nanti semester. Jadi kegiatan apa saja yang diikuti tiap semester agar punya soft skill yang diharapkan begitu nanti lulus. Nah, ini desain dari apa namanya skep itu nanti akan seperti itu ya. Itu perbedaan dengan skep apa namanya yang lama. Nah, seperti itu. Nah, di akhir nanti menumpuk jadi verifikasi sertifikat dari mahasiswa tersebut. Nah, kita diharapkan per semester seperti itu. Nah, supaya nanti bisa IPK-nya dalam SPI itu bisa mencapai 2,1, lebih dari 2,1 dan 2 kategori kegiatan. Itu. Bisa itu Pak Iksan yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih Pak Hakun. Sebelum ke Pak Danang ini ya kayaknya, itu yang terakhir, saya akan jawab dari tambahan terkait dengan pertanyaan Mbak Putri tadi ya, terkait dengan sertifikat ya. Sertifikat yang belum keluar. Mungkin nanti bisa dijabri ke saya kaitannya dengan apa namanya sertifikat kita bisa apa terbitkan sertifikat SK pengganti, mungkin dari panitianya yang lama sudah hilang atau sudah ganti tahun begitu ya. Biasanya teman-teman mahasiswa itu begitu kegiatannya tahun 2020 baru kemudian ngurus atau sertifikatnya baru keluar tahun depan gitu. Jadi mungkin kasusnya seperti itu, tapi mungkin detailnya bisa diinfokan ke kami sehingga nanti kita untuk selanjutnya Pak Danang ini kayaknya. Monggo. Yes. Matur nuwun Pak Imam. Mohon maaf nih background suaranya. Ya. Yes. Ya. Saya mau menanyakan ini sebenarnya ketika saya berusaha memahami STEM itu seperti ini ya, apa kayak konsepnya IP mata kuliah. Yeah. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa A, dia ikut satu kegiatan, kemudian dapat juara 1, gitu. Kemudian ada mahasiswa B, ikut 4 kegiatan, masing-masing itu juara 2, 3, gitu. Nah, ini skemnya yang lebih bagus yang mahasiswa A atau mahasiswa B? Saya kebanyakan kalau mata kuliah gini Pak, mata kuliah misalnya ada mata kuliah A gitu ya, yang mata kuliah 1 diambil dapat nilai A, itu dibagi dengan SKS-nya dia, anak tersebut dapat A, dapat poin 4. Tapi ada anak lain dia mengambil 4 yang ada 1A, kemudian ada B, B, B gitu, dia lebih aktif. Ada 4 kegiatan, tetapi IP-nya lebih rendah dibandingkan yang anak hanya mengambil 1 mata kuliah A itu saja. Kalau IP. Nah, ini perhitungannya bagaimana untuk STEM? Apa ada tambahan lagi? Cukup ya. Baik, monggo Pak Akun terkait dengan ini. Sebetulnya di sini Pak, apa namanya? Jadi untuk mendapatkan IP STEM harus 2 kategori kegiatan Ji. Nah, ini kita ambil yang kewirausahaan saja Pak. Jadi ini seperti ini. Jadi mahasiswa
Jadi begini Pak Danang, jadi misalnya mahasiswa namanya mengikuti magang ya, mengikuti magang di BUMN selama 6 bulan. Nah, jadi di sini ada 3 magang sertifikat nilainya A, magang bersifat industri nilainya B, dan magang bersertifikat non industri nilainya B. Nah, dia di BUMN selama 6 bulan. Nah, karena dia di BUMN, maka kita lihat dari elemen penilaian di sini. Nah, tempat magang di sini BUMN itu merupakan yang tertinggi dengan bobot yang tertinggi, dia nilainya 3. Terus kemudian dari skala itu dia nasional kedua. Terus kemudian rentang waktu karena dia 6 bulan, maka dia di sini apa namanya ya, bobotnya 3, berhubungan dia sesuai dengan bidang itu, maka dia berhubungan 2. Nah, di sini BUMN, maka ini adalah nilainya B, maka 36 STEM. Nah, masalah STEM apa namanya untuk mendapatkan STEM itu dia harus bukti kegiatan. Nah, kemudian misalnya kita sambungkan dengan apa nama ini wirausaha. Misalnya dia mengikuti konsultan dan ini ya 2016. Nah, kemudian di apa namanya karena individu seterusnya dia mendapatkan nilai 8, nilai aktif. Nah, terus kemudian nanti by sistem akan untuk mendapatkan IP STEM. Nanti ini kalikan nilai STEM, mendapatkan IP STEM dengan sama nilai STEM itu mendapatkan STEM. Nah, di sini masalahnya adalah kita melihat dari ini apa namanya kegiatannya Pak. Jadi seperti magang ini ya. Jadi magang dia pasti akan mendapatkan IP STEM yang lebih tinggi apabila dia misalnya perannya dia sebagai ketua di sini. Terus pelakunya yang misalnya sebagai tim maka bobotnya akan tinggi. Terus kemudian dia memiliki APT jelas lebih tinggi. Terus seperti itu Pak. Jadi setiap kegiatan itu tergantung dari bobotnya ini. Nah, apabila bobotnya tinggi maka kayak ilmu pastinya nilainya 2. Terus kemudian dia memiliki omset maka dia pasti nilai dari STEM-nya ini adalah seperti itu Pak Dana. Jadi memang apa namanya? Nyuwun sewu Pak Hakun, saya menanyakan tuh faktor pembaginya Pak. Faktor pembaginya. Jika dibaginya terhadap apa? Untuk kan ngejarnya kan kayak IP itu. Kalau pembaginya mirip seperti IP, misalnya anak yang mengambil satu kegiatan tapi dia nilainya tinggi, dengan anak yang aktif mengambil banyak kegiatan yang nilainya di bawahnya, maka anak yang mengambil aktif itu yang mengambil itu, apakah nilainya dia lebih rendah atau lebih tinggi? Kan ada faktor pembaginya nanti kan Pak. Itu tapi skala 0 sampai 4 itu. Tergantung nanti Pak, apa namanya yang tadi saya bilang. Apakah dia bobot-bobotnya ini loh Pak. Jadi kalau dia mengikuti banyak kegiatan dengan bobot yang maksimal kayak seperti ini Pak, perannya dia 2 gitu. Terus kemudian jumlah pelakunya dia 2, ini juga akan besar. Terus kemudian omsetnya misalnya dia di sini Pak, itu dia akan maksimal Pak. Jadi bisa jadi. Maaf Pak, saya ngambil contohnya gini. Ada satu anak ngambil satu saja kegiatan, contoh wirausaha ini, dengan bobot maksimal. Ada anak lain yang mengerjakan beberapa kegiatan, nggak cuma satu, tapi dia nilainya nggak maksimal. Nilainya lebih tinggi mana Pak? Nilainya yang satu tapi maksimal atau yang beberapa tidak maksimal? Ini nanti harus disimulasikan itu Pak, ininya. Jadi ada yang Pak. Jadi mungkin ini Pak Agung terkait dengan kegiatan-kegiatan itu bisa jadi tabungan gitu. Ini nilainya mana yang lebih tinggi Pak? Itu kan secara otomatis nanti akan itu mungkin perlu ada pilihan-pilihan bagi mahasiswa untuk tidak harus semua kegiatannya itu diinputkan gitu. Mungkin Pak Agung bisa menjelaskan lebih detail dari itu.
Jadi gini Pak, jadi nanti tergantung nanti kita lihat kegiatannya Pak. Jadi kegiatan yang diambil mahasiswa itu banyaknya itu di mana Pak. Jadi ini karena bobotnya beda-beda terkait apa namanya misalnya kompetisi ini ada beda-beda tersendiri Pak. Jadi itu harus disimulasikan untuk lebih detailnya. Jelas bisa di satu sisi mahasiswa yang mengambil misalnya cukup 2 kategori kegiatan itu karena dia maksimal bisa lebih besar dibandingkan dengan mahasiswa yang mengambil banyak kegiatan. Karena nanti tergantung karena di sini bobotnya beda-beda elemen penilainya. Kita harus melihat case by case. Nah, seperti itu. Tetapi ini tidak perlu apa nama kita detailkan Pak Danang terkait ini karena ini adalah apa namanya langsung dihitung by system ya. Jadi by system berdasarkan tadi ada bobot-bobot ini yang sudah kita masukkan di dalam sistem. Nanti pada saat mahasiswa misalnya mahasiswa mengisi 10 portofolio ya, misal 5 portofolio itu digunakan untuk pengajuan scam, nanti akan keluar IP scam-nya. Atau mahasiswa yakin dengan 2 kegiatan tersebut sudah mendapatkan nilai tinggi. Nah, itu sudah akan dihitung dengan sistem Pak, berdasarkan rumus ini tadi. Nah, tadi pertanyaan Pak Danang, ya seperti itu, maka ini apa namanya kita lihat case by case. Nah, misalnya wirausaha karena bobotnya ini akan beda-beda, Pak. Seperti ini kan beda-beda dan nilainya juga beda-beda di sini. Jadi kita tidak bisa apa generalisasi, misalnya kompetisi kita ikut kompetisi sama wirausaha sudah maksimal dibandingkan dengan semua apa namanya mahasiswa yang mengikuti semua kategori ini. Karena bobot penilai dan elemen penilainya beda-beda di sini. Nah, ini yang membedakan. Nah, yang penting apa namanya mahasiswa mengisi portofolio misalnya 10 kegiatan, terus kemudian diajukan ke SKEM misalnya setelah diverifikasi 5 kegiatan itu sudah apa namanya diajukan ke SKEM ya, terus kemudian akan terlihat di situ. Jadi sebelum divalidasi dosen wali, mahasiswa itu memang lihat saya ngajukan 5 ini IP SKEM saya berapa. Itu sudah terhitung by system. Nanti misalnya ternyata kurang dari 2,1 maka dia mau nggak mau harus menambahkan lagi kegiatan. Misalnya dia sudah masukkan 10 kegiatan, maka dia ngambil 7. Nah, terus kemudian dilihat apakah sudah misalnya diinginkan dia mahasiswa terus ingin 3,5 ya. Nah, itu dari 7 kegiatan itu dia telah mendapatkan 3,5. Jadi 3 kegiatan ini disimpan. Jadi untuk semester yang ada. Itu juga Danang. Jadi tidak bisa kita generalisasi, Pak. Jadi melihat karena bobotnya beda-beda di sini. Seperti itu. Ya, nanti kalau misalnya gimana Pak Danang? Kalau perwalian Pak Akun, ya, kalau misalnya perwalian Pak Akun, kemudian kita mau mengusulkan ke mahasiswa ini, kamu ikut banyak kegiatan atau mending ikut satu kegiatan tapi fokus dimaksimalkan. Nah, itu opsinya lebih baik yang mana, Pak? Kalau lebih tergantung dari mahasiswa. Kalau mahasiswa ingin apa namanya dia hanya sedikit kegiatan, maka harus dioptimalkan di sini, Pak. Jadi kalau misalnya untuk kewirausahaan ya kita kasih contoh kewirausahaan dia apabila sebagai direktur utama ya dan komisaris dia langsung dapat 2 kategori, Pak. Ya, kalau direktur utama kan cuma 1 ya, Pak. Nah, maksudnya ya, contohnya contoh seperti itu, Pak. Jadi omset apa namanya 500 juta, ini pasti langsung apa? Kita ngambilnya yang minimal aja, Pak. Contohnya, karena tidak semua bisa beruntung. Oke, kita magang, Pak. Magang seperti ini, Pak. Jadi mahasiswa mau enggak mau ikut yang magang bersertifikat kompetisi, Pak. Kompetensi. Nah, ini kan bobotnya ini nilainya A ya. Terus kemudian dia durasinya harus lebih dari ini 3 bulan. Nah, misalnya 5 bulan. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan bobotnya 3 ini, Pak. Di sini. Terus bidang ilmunya harus sesuai, dia 2. Terus kemudian skalanya, berarti mau misalnya internasional, ya. Dia apa namanya? Bobotnya 3. Nah, terus ini kita juga akan bekerja sama dengan ITS untuk magang internasional. Bapak dan Ibu nanti insya Allah mudah-mudahan ini organisasi. Jadi apabila mahasiswa ini ikut, nilainya 3. Begitu juga tempat magang. Nah, itu harus dimaksimalkan. Maksimal, jadi harus di BUMN.
Nah, apabila dia durasi, maka otomatis dia mendapatkan metode lagi. Ini kemudian masyarakat. Nah, berarti kan sudah maksimal IPS scam. Nah, itu. Nah, kalau begitu juga misalnya kompetisi ya, kompetisi kan mahasiswa banyak ikut. Nah, itu kita lihat yang maksimal, berarti dia harus mendapatkan juara 1, Pak. Lomba kompetisi tingkat nasional. Nah, ini dia harus misalnya bergu supaya mendapatkan bobotnya 3. Terus level internasional. Nah, ini supaya dapat membawa 3. Terus suaranya harus hasilkan. Nah, waktunya tapi lebih besar dari 6 bulan. Nah, untuk nasional contohnya adalah PKM. Berarti dia mau harus ikut PKM. Dia bidang ilmunya hubungan. Terus levelnya dia isi Dalmawa. Nah, seperti itu, Pak. Itu sudah maksimal. Jadi ditambah 1 kegiatan misalnya kegiatan teknis. Nah, dia harus ikut yang institut, bukan yang departemen, karena institut punya yang lebih. Nah, seperti itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Ya. Nah, departemen kayak nanti pertanyaan berikutnya saya tak japri Pak Hakun aja. Oh, siap. Coba Pak pertanyaan saya. Case by case mungkin. Satu terakhir, tapi Pak jangan Imam, Pak ya. Hakun. Mungkin Pak. Ini Pak. Satu aja terakhir. Semisal nih dalam kondisi seperti sekarang ini, mahasiswa yang bersangkutan dia terdampak secara ekonomi, secara sosial, dan tidak bisa melaksanakan satupun scam. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang dapat kita lakukan sebagai dosen wali? Ya, monggo Pak Gun. Saya langsung jawab. Siap. Jadi begini Pak, jadi mohon dilaporkan ke Kadep. Nanti dari Kadep akan melaporkan ke kami, dan kami dari Ditmawa itu akan membentuk tim review, mana anggotanya itu adalah Ditmawa dan TKK departemen tersebut, Pak. Nanti akan kita lihat kondisinya, dan apabila memang tidak yang bersangkutan benar-benar tidak bisa ikut karena keterbatasan tersebut, maka kita akan ada kebijakan khusus, Pak. Jadi rencananya tidak saklek, jadi ada kebijakan khusus sehingga mahasiswa tersebut tetap bagaimana caranya, apakah dibebaskan dari scam atau tidak, nanti berdasarkan rekomendasi dari tim review yang dibentuk oleh Ditmawa dan beranggotakan dosen TKK dari departemen tersebut. Saya rasa itu Pak Danang. Ya, matur nuwun Bapak. Saya rasa dari saya cukup itu. Ya, matur suwun Pak Danang dan Bapak Ibu sekalian, karena waktunya mungkin sudah 15 ya. Terima kasih sekali, tadi banyak sekali masukannya dari Bu Ina, Pak Subhan, Pak Ainur Rohim, dan Bu Dewi tadi ya, banyak sekali. Nah, nanti kita akan coba diskusikan lagi di Ditmawa dan tim DPTSI ya, dari sistem IT-nya, agar mungkin kekhawatiran dan keresahan tadi ya bisa diakomodir gitu. Oke, kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin Pak Hakun ada mau yang disampaikan? Yang terakhir Bapak Ibu, saya mau menyampaikan undangannya ini kan mendadak ya. Iya, dan kalau kita ngomong ke teman-teman semua, mendadak itu juga sulit Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau nggak banyak yang datang. Kalau bisa mahasiswa banyak yang datang juga enak. Jadi ini saya kira agak sulit kita menjelaskan ke dosen-dosen kami dengan kompleksitas yang baru ini. Saya yakin ini sangat kompleks sekali. Saya banyak pertanyaan, tapi ya tanyanya akhirnya kita nggak jadi rapat ini karena detail Pak Au saya kira paham lah di kemahasiswaan dulu kayak apa. Kita buat scam juga lama waktu itu, dan perubahan ini pasti akan berdampak banyak sekali juga. Oke, itu masukan saya. Jadi ada sosialisasi berjenjang per departemen mungkin. Bukan diserahkan ke departemen karena kita juga nggak paham, itu banyak sekali tadi itu. Kalau kita ceklak-ceklik sih saya suka-suka aja ceklak-ceklik gitu aja sambil tidur kayak tadi enak. Ya Pak Au ya. Aku mau.
Ya, terus masukan. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf waktunya kita bisa akhiri dulu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan lewat media yang lain ya. Kira-kira terima kasih Pak Hakun atas pemaparan materinya. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa atas rawuhnya. Kita akhiri untuk pertemuan sore hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu.